Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Taqiyuddin, NPM 2203060068. Saya dari Prodi Psikologi kelas H. Di sini saya akan menampilkan video presentasi terkait mata kuliah Ilmu Kalam dan dosen pengampu Bapak Agus Deprianto. Sebutkan objek material, objek kajian, dan objek formal dalam gerakan keagamaan Islam. Yang pertama ada objek material. Definisi objek material sendiri ialah segala sesuatu yang dipelajari dalam kaitannya dengan fenomena agama yang terdapat dan terjadi dalam pikiran, manifestasi agama, tindakan, dan perbuatan manusia beragama. Objek material sendiri meliputi tentang Al-Quran dan hadis. Lalu ada fikih, hukum Islam yang membahas tentang hukum-hukum Islam, tasawuf membahas tentang kedekatan manusia dengan Allah, sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam dari masa Rasulullah SAW sampai saat ini, juga ekonomi Islam dan juga sosial. Lalu ada objek formal. Objek formal juga memiliki definisi tersendiri. Objek formal ialah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Contohnya, pendekatan secara Al-Quran dan hadis. Lalu ada lagi pendekatan secara antropologi, pendekatan secara sosial, pendekatan secara ekonomi, dan pendekatan secara antropologi. Yang kedua ialah jelaskan konsep ideologis fundamentalisme, radikalisme atau fanatisme dalam menganalisa makalah Anda. Sebelumnya yang saya dapatkan ialah materi tentang pembahasan aliran Asy'ariyah, yaitu suatu aliran yang diciptakan dari buah pikir Imam Abu Hasan Asy'ari yang saat itu keluar dari aliran Mu'tazilah. Salah satu alasan atau penyebab yang melatar belakangi keluarnya Imam Abu Hasan Asy'ari dari aliran Mu'tazilah ialah karena aliran Mu'tazilah terlalu menggunakan logika, dan aliran Mu'tazilah juga menggunakan logika untuk menyusun kebenaran, sedangkan menurut Abu Hasan Asy'ari, logika hanya untuk memberikan penjelasan atas suatu kebenaran. Lalu aliran Asy'ari juga memiliki ciri khas utama, yaitu menggunakan metodologi rasional. Aliran Asy'ariyah juga mengambil dasar keyakinan dari para salaf terdahulu. Salah satunya yaitu pemikiran dari Abu Musa al-Asy'ari dalam meyakini sifat-sifat Allah. Lalu ada kemudian menyeimbangkan akal rasional dengan tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi si aliran Asy'ariyah ini tidak berpegang teguh pada logikanya, tidak berpegang teguh pada akalnya gitu. Ia hanya menggunakan akal untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ada beberapa ajaran-ajaran dari aliran Asy'ariyah, yaitu adalah menetapkan sifat-sifat Allah yang sudah tersebar luas di penjuru dunia termasuk di Indonesia. Lalu aliran Asy'ariyah juga memandang seorang pendosa itu tetap sebagai seorang muslim, karena saat seorang melakukan sebuah dosa, ia masih memiliki iman di hatinya, tapi dia menjadi orang yang fasik. Berikutnya ialah ideologi fanatisme terkait aliran Asy'ariyah. Apa sih ideologi fanatisme itu? Ideologi fanatisme itu adalah suatu sikap seseorang terkait kebenaran suatu ideologi yang akan dia bela dan akan dia junjung tinggi, baik individu itu mengetahui ideologi itu secara mendalam atau tidak. Dalam kasus aliran Asy'ariyah ini, orang-orang yang menganut paham Asy'ariyah percaya bahwa yang menentukan baik dan buruknya sesuatu itu hanya melalui wahyu, bukan akal. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah,
cara mengetahui baik dan buruknya sesuatu itu melalui akal. Jadi perbedaan inilah yang kadang membuat suatu fanatisme itu terlihat. Misal orang-orang yang percaya, yang menganut aliran Asy'ariyah ini tidak setuju atas apa yang dipercaya oleh aliran Mu'tazilah, yang menganggap bahwa ideologinya ialah ideologi yang paling benar, sehingga bisa menyalahkan ideologi lainnya. Dalam kasus ini ialah ideologi Mu'tazilah yang disalahkan oleh ideologi Asy'ariyah. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana kerangka berpikir dalam gerakan keagamaan Islam. Kerangka berpikir gerakan keagamaan Islam melibatkan beberapa elemen kunci yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Beberapa hal elemen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah ideologi. Tentu saja setiap pergerakan keagamaan memiliki ideologinya masing-masing, dan tentu saja mengalami perbedaan antara gerakan Islam satu dengan gerakan Islam lainnya. Karena lahirnya suatu ideologi atau suatu gerakan Islam itu lahir dari latar belakang yang berbeda atau lahir dari suatu masalah yang berbeda. Berikutnya ada institusi keagamaan. Salah satu jenis keagamaan sosial, jenis lembaga sosial yang beroperasi di sebuah wilayah negara. Lembaga agama diperlukan untuk mengurus suatu masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Nah, biasanya dalam hal gerakan keagamaan Islam ini, mereka mempunyai institusi keagamaan sendiri dalam gerakan Islam masing-masing. Lalu berikutnya ialah gerakan sosial keagamaan. Gerakan sosial keagamaan merupakan upaya terorganisasi secara kolektif dari penganut agama dalam merespon realitas keagamaan dalam rangka untuk mengubah atau mempertahankan nilai-nilai atau keyakinan yang ada. Bagaimana pendapat Anda tentang aliran Syiah? Setuju atau tidak? Ada beberapa aspek di mana saya menyetujui ideologi mereka dan di mana saya tidak menyetujui ideologi mereka. Yang pertama, ideologi yang saya setujui ialah bagaimana cara mereka menghormati para keluarga Nabi termasuk cucu-cucu Nabi. Lalu ada beberapa hal yang tidak saya setujui, ialah cara mereka memilih suatu pemimpin atau suatu khalifah. Memilih pemimpin atau suatu khalifah harus berdasarkan musyawarah dan mufakat, bukan hanya dari golongan tertentu. Jadi walaupun ia cucu Nabi, jika belum memenuhi kriteria sebagai pemimpin, maka harus dimusyawarahkan lagi untuk akhirnya menemukan mufakat dan dipilihnya suatu khalifah yang baik. Dan pertanyaan terakhir ialah bagaimana cara memposisikan diri sendiri dalam masyarakat yang memiliki berbagai aliran dalam keagamaan, khususnya dalam Islam. Cara saya memposisikan diri saya ialah mengerti tentang suatu perbedaan pendapat dan mengerti tentang bagaimana pentingnya toleransi. Di sini saya harus mencoba memposisikan diri saya untuk tidak selalu mensalahkan atau tidak selalu mengkafirkan organisasi atau aliran Islam yang menurut saya berbeda pandangan dengan saya. Oke, sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada suatu kesalahan dan suatu kesilapan dalam saya merepresentasikan sesuatu.
saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.